Bulan Ramadan memiliki kesempatan emas untuk membangun pendidikan keluarga. Ramadan merupakan madrasah tarbiyah untuk keluarga. Ada sahur, war iftar bersama. Karena hari-hari biasa, sebuah keluarga belum tentu bisa berkumpul bersama diakibatkan kesibukan wan aktivitas masing-masing. Demikian disampaikan Ustadz Iqbal dalam tausiahnya di jeda tarawih malam ke-14 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Hajjah Nuriyah Jalan Ayani Pal 32 Lok Tabat Banjarbaru malam Jumat 13 Maret 2025. Bulan Ramadan memiliki kesempatan emas untuk membangun pendidikan keluarga, sehingga kedatangan bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan besar untuk meraih ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat serta masing-masing memiliki peran wan saling mendukung untuk kesuksesan. Ramadan merupakan madrasah tarbiyah untuk keluarga. Ada sahur, wan iftar bersama. Karena hari-hari biasa, sebuah keluarga belum tentu bisa berkumpul bersama diakibatkan kesibukan wan aktivitas masing-masing. Namun Abah dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk dicontoh anak-anaknya. Apapun yang dilakukan Abah biasanya akan menjadi pedoman oleh anaknya, sehingga perlihatkan atau tunjukkanlah segala sesuatu yang baik wan bernilai ibadah. Abah harus mampu sebagai pelindung serta membentuk karakter tegas bagi anak wan menumbuhkan sikap pemimpin. Maka anak pun membutuhkan sosok Abah nang tugasnya kada hanya mencari nafkah tapi mendidik. Demikian disampaikan Ustadz Iqbal dalam tausiahnya di jeda tarawih malam ke-14 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Hajjah Nuriyah Jalan Ahmad Yani Pal 32 Lok Tabat Banjarbaru malam Jumat 13 Maret 2025. Ustadz Iqbal mengingatkan, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai pedoman untuk memberikan pelajaran yang baik gasan anak-anak. Maka atau jangan-jangan kita sendiri para bapak, para ibu-ibu yang ternyata secara tidak langsung mengajarkan pada anak kita tidak fokus dalam sholat. Betapa sering setelah salat kita mendahulukan HP kita daripada zikir. Yang seharusnya apa? Seharusnya berzikir dulu. Setelah tuntas berdoa. Setelah berdoa baru kemudian pegang HP. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan zaman sekarang setelah salat para orang tua langsung mencari HP-nya. Dan ini secara tidak langsung dilihat oleh anak-anak kita. Maka anak-anak kita kalau berpikir ternyata seperti itu ya. Kalau setelah salat boleh langsung megang HP. Itu di antaranya. Yang ketiga adalah kita mendidik anak kita di dalam bulan Ramadan ini untuk saling berbagi, untuk saling bersedekah, untuk memberikan sedekah kepada orang ataupun kepada lembaga ataupun kepada masjid-masjid sekitar. Yang keempat, ialah hendaklah kita mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran. Karena kalau sudah cinta, Al-Quran itu akan terpatri dalam dirinya. Al-Quran itu secara tidak langsung dengan sukarela akan dia baca dimanapun dia berada. Dan sungguh luar biasa ada seorang anak yang misalkan dia tidak enak hatinya kalau tidak membaca Al-Quran, kalau sehari saja bolos membaca Al-Quran. Maka hal demikian haruslah kita pahami. Apalagi kita sebagai orang tua yang laki-laki, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai abi dan seterusnya, inilah yang paling memberikan peranan yang paling penting kepada anak untuk mengajarkan mentarbiyah anak terkhusus di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mentarbiyah istri kita, mentarbiyah anak-anak kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Iqbal menyatakan dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang peran Abah dalam kehidupan anaknya. Ini menunjukkan bahwa peran Abah dalam keluarga sangatlah penting. Begitu pentingnya peran Abah maka kada tergantikan, karena Abah adalah pilar keluarga yang kokoh sekaligus teladan bagi anak-anaknya. Kepada Nabi Yakub mengatakan bahwasanya ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Wahai ayah, wahai abah, sesungguhnya aku melihat 11 bulan dan bintang bersujud kepadaku, dan seterusnya. Maka itulah dimulai kisah Yusuf dari ayat-ayat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, percakapan antara ayah dengan anak dalam Al-Quran itu sangat banyak. Hampir-hampir untuk ibu, hampir-hampir tidak ada. Karena kalau
itu hanya 2, dan itu pun tidak secara langsung disebutkan, tetapi percakapan antara ayah dengan anak ini sangat banyak. Ini menandakan kepada kita bahwa kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua harus membimbing anak kita, harus menyayangi anak